Selamat pagi rekan-rekan semua, jumpa lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu doll starter beserta komponen-komponen dan cara pengoperasiannya. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin mengingatkan rekan-rekan semua untuk terus mendukung channel saya dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya, sehingga rekan-rekan mendapatkan notifikasi video-video terbaru yang akan saya bagikan. Hal yang paling penting yang harus rekan-rekan ketahui adalah metode starting motor induksi 3 pas. Terdapat beberapa jenis metode, di antaranya metode doll starter, star delta, soft starter, dan juga VFD atau variable frequency drive, yang biasanya kita sebut itu inverter. Doll starter itu sendiri adalah singkatan dari direct online, yang artinya terhubung langsung atau starting langsung. Maksud dari kata langsung di sini adalah tanpa ada pengaturan tegangan maupun frekuensi pada saat melakukan starting motor, yang gunanya untuk mengurangi lonjakan arus sesaat atau inrush current yang bisa mencapai kurang lebih 4-7 kali arus nominal. Contohnya adalah seperti star delta dan inverter. Metode doll starter ini sering digunakan untuk motor induksi 3 pas yang mempunyai kapasitas daya motor yang kecil. Dan berikut ini adalah komponen-komponennya, yang terdiri dari komponen yang pertama yaitu terminal block, yang terdiri dari terminal blok yang paling kiri merah, kuning, dan hitam atau RST, yang nantinya akan dihubungkan ke sumber tegangan 3 pas, dan untuk netralnya langsung disambung ke busbar netral. Nah, ini kabel sumber tegangan 3 pas sudah saya sambung ke terminal blok, dan kabel netralnya juga sudah saya sambung ke busbar netral. Dan terminal blok sebelahnya ini yang nanti akan dihubungkan ke beban motor induksi 3 pas. Lalu dua terminal blok yang terakhir ini yang nantinya sebagai pengendali jarak jauh untuk on dan off secara otomatis tanpa harus menekan push button di sisi panelnya, dan nantinya akan dihubungkan ke control room atau BMS, dan saya mengilustrasikannya dengan menggunakan push button. Komponen yang kedua yaitu MCB 3 pole, yang berfungsi sebagai pengaman terhadap hubung singkat atau short circuit dan juga terjadinya overcurrent atau arus lebih. Kemudian magnetic kontaktor, yang berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan rangkaian dengan prinsip kerja induksi elektromagnetik, atau bisa juga dikatakan berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan motor induksi tersebut. Lalu thermal overload, yang berfungsi untuk pengaman motor saat terjadi overload atau kelebihan beban. Thermal overload bekerja berdasarkan arus listrik yang melewati bagian bimetal yang ada di dalam thermal overload. Jika besaran arus listrik yang melewati bimetal melebihi settingan yang sudah diatur, maka suhu bimetal meningkat sehingga bimetal melengkung. Melengkungnya bimetal akan menyentuh tuas yang ada dan menyebabkan terminal pada thermal overload tidak bekerja. Terminal NO akan terhubung dan sebaliknya terminal NC akan terputus. MCB 1 pole yang berfungsi
berfungsi sebagai pengaman rangkaian kontrol. Apabila ada troubleshooting atau hubung singkat, maka MCB ini akan off atau trip. Begitupun juga di rangkaian lampu indikator pas RST, harus dipasang MCB 1 pul di setiap pasnya. Kemudian di sisi pintunya ada lampu indikator pas RST dengan warna merah sebagai pas R, kuning sebagai pas S, dan hijau sebagai pas T. Lampu indikator trip dengan warna oranye yang berfungsi apabila terjadi overload di timer overload, maka lampu indikator trip akan menyala. Selanjutnya push button on. Karena push button modelnya menggunakan illuminated, yaitu push button dan lampu indikator menjadi satu dengan warna merah. Demikian juga dengan push button off dengan warna hijau. Kemudian yang terakhir adalah selector switch yang berfungsi untuk memilih apakah pengoperasiannya di posisi manual, off, atau otomatis. Kemudian masuk ke langkah pengoperasiannya. Untuk pengoperasian manual, langkah pertama, pindahkan selector switch ke posisi manual, lalu tekan push button on untuk menghidupkan beban, dan tekan push button off untuk mematikan beban. Kemudian saya tekan kembali push button on untuk melakukan pengetesan trip di thermal overload dengan cara menggeser tuas trip di thermal overload, maka lampu indikator trip akan menyala dan lampu indikator on maupun off tidak menyala, yang menandakan door starter ini tidak bisa dijalankan atau dioperasikan. Kemudian saya tekan tombol reset di thermal overload, maka lampu indikator trip menjadi padam dan lampu indikator off menyala, yang berarti door starter ini dapat atau bisa dioperasikan kembali. Kemudian pengoperasian secara otomatis, pindahkan selector switch ke posisi auto. Dua kabel di terminal blok yang paling kanan adalah yang nantinya disambungkan ke control room atau building management system sehingga dapat dioperasikan secara jarak jauh. Maka di pengetesan ini saya ilustrasikan dengan menggunakan push button dengan kontak NO. Saya tekan push buttonnya lalu menjadi on, dan saya lepas push buttonnya maka menjadi off. Seperti inilah ilustrasinya.
Demikian pengoperasian door starter secara manual dan otomatis. Dan yang ini juga tidak kalah penting ya rekan-rekan semua, untuk menentukan berapa besar nilai arus kapasitas komponen yang terpasang tidak boleh sembarangan. Harus diperhitungkan berapa besar kapasitas daya motor tersebut. Lalu bagaimana cara perhitungannya, yaitu bisa dengan cara menghitung dengan menggunakan rumus mencari arus dari kapasitas daya motor yang tertera di nameplate motor tersebut. Atau lebih mudahnya, dan saya merekomendasikan dengan melihat slide standar pabrikan yang memproduksi komponen tersebut. Saya menyebutnya ini dengan slide ya, tapi nggak tahu rekan-rekan yang lain menyebutkannya ini dengan apa, seperti merek Terasaki atau yang lainnya. Dan yang saya pegang ini adalah merek Mitsubishi. Dan seperti inilah apa yang dimaksud dengan slide. Sudah tertera berapa kapasitas motornya, baik dalam KW atau HP, horsepower, tegangannya, ukuran kabel dan contoh wiringnya, beserta komponen yang akan dipasang. Oke, sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan, dan semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.